Saat kampanye, enggak, kalau saya daripada dituduh orang macam-macam mending cuti aja. Kalau saya loh, timbangannya dituduh saya PNS itu juga harus keluar, ya saya pensiun gitu. Artinya Itu. cuti lebih baik Bu ya? Iya, daripada dituduh orang macam-macam kan. Pasti orang curiga macam-macam. Oh iya. Iya kan, pasti kan karena saatnya beda-beda, bedanya tipis, menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara itu bedanya susah sekali. Makanya daripada itu saya lepas sudah. Kita adalah negara hukum ya, ada aturan hukum yang memang mengatur kita semuanya. Betul ada hak untuk melakukan judicial review, tapi hukum yang terjadi dalam konteks kemudian ada pengaturan tentang cuti, itu kan diproduk bersama antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah tentu di situ ada Presiden Republik Indonesia yang sudah tanda tangan. Presiden itu kan Pak Jokowi, kawannya Ahok. Masuk Pak Ahok nggak percaya dengan Pak Jokowi. Di DPR, di antara partai yang kemudian juga menyetujui aturan ini adalah ya di situ ada Golkar, ada Gerindra, Golkar, ada Nasdem dan ada juga Hanura. Kan yang mendukung Pak Ahok. Masa Pak Ahok nggak percaya dengan partai pendukungnya? Bagaimana kalau selama masa kampanye dia tidak kampanye, tapi dia meresmikan proyek, mempersiapkan proyek-proyek pembangunan pada hari-hari kampanye, apakah itu tidak masuk kategori kampanye? Nah, itu saja saya kira. Ini adalah undang-undang. Dan nanti tergantung bagaimana KPU, kami tidak ikut campur, biarlah KPU menafsirkan sendiri, menjabarkan keputusan undang-undang. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja. Mbak Titi, Mendagri mengatakan bisa tidak kampanye, tapi di saat itu meresmikan proyek-proyek. Memang ada realitas empirik yang ditemukan 2015 berdasarkan pantauan dari Perludem. Iya, kami memang tidak bisa memantau 264 daerah yang pilkada di 9 Desember 2015. Tapi kemudian berdasarkan temuan-temuan yang dilakukan oleh teman-teman daerah, itu memang ada intensitas relasi sosial yang sangat meningkat oleh petahana menjelang hari pemungutan suara. Jadi ketika misalnya sebelumnya tidak pernah hadir, sampai hal-hal yang kecil pun dia resmikan, dia hadiri. Memang agak ini ya, kalau mengukur dari sana bisa saja tafsirnya banyak. Tapi harus diakui di daerah, relasi antara penguasa dengan birokrasi itu tidak sematang di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta saja kita masih menghadapi masalah. Tapi di daerah-daerah itu tingkat kemampuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, di mana birokrat itu bukan misalnya taat kepada pimpinan, taat buta, tapi taat dalam konteks relasi pelayanan publik, itu belum tercipta dengan benar. Misalnya saya baru menghadiri saya ikut memantau beberapa pemungutan suara ulang. Itu terlihat sekali fragmentasi birokrasi kepada petahana yang maju kembali. Misalnya bagaimana mereka merasa jabatannya dipertaruhkan ketika mereka tidak mendukung. Kalau Jakarta ini limpahan coverage medianya luar biasa. Tidak ada media lokal di Jakarta, adanya semua media nasional. Tapi bagaimana dengan Papua? Bagaimana dengan Maluku Utara? Bagaimana dengan pedalaman Aceh? Bagaimana kemudian daerah-daerah yang tidak semuanya bisa dijangkau. Jadi minimal dengan adanya cuti di luar tanggungan negara ini memerdekakan birokrasi untuk bebas pada kemerdekaan untuk memilihnya, tanpa harus kemudian dia dibayang-bayangi oleh kelangsungan masa depan dia dalam konteks profesi dia di birokrasi. Balik ke poin tadi Mas. Jadi Pak Ahok bukannya tidak recognize masalah itu ya, bahwa ini ada realitas empiris demokrasi kita, proses konsolidasi demokrasi kita memang ada masalah gitu ya. Tapi yang diminta Pak Ahok bahwa mungkin nggak bahwa ini sifatnya opsional ya. Usaha lah ya. Ya bagian dari usaha tadi, bahwa dia ingin mengatakan bahwa dia ingin menuntaskan amanahnya ya. Dia ingin bekerja gitu. Nah dia ingin mengatakan bahwa mungkin nggak ini gitu. Dan itu kan bukannya tidak etis ya, bukannya tidak waras seperti yang dia dikatakan, bahwa ini memang jalur konstitusional yang harus dilakukan. Apakah itu panggung politik ya? Bukan panggung politik juga. Ini sebagai, bahkan tadi Pak Ahok bilang, waduh ini sidangnya berkali-kali ini mengganggu kerja saya juga nih. Saya kira bakal cepat prosesnya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan panggung politik Pak Ahok, cuman ya sebagai anak bangsa ya yang merasa punya kewajiban moral untuk memenuhi amanahnya, ya dia mencoba jalur itu gitu. Ya. Jadi ini hanya semacam usaha sebetulnya untuk men-challenge boleh nggak kampanye maupun cuti itu opsional. Memastikan amanah tadi Mas. Ya itu tadi kan saya katakan itu hak, ya silahkan saja kalau berpikir seperti itu, tapi kan kami tetap berpendapat lain dan kita pun sangat siap. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Kita melihat ada dua hal.
Dua hal. Pertama, kalau masalah cuti yang dilakukan oleh incumbent kenapa penting? Pertama, jabatan itu melekat dengan kewenangan. Ya. Mayoritas putusan mahkamah mengatakan penyimpangan incumbent, ya Mbak Titi ya. Kita juga ingin sampaikan, sulit bagi kita untuk mengatakan Anda ini meresmikan jembatan apa campaign. Mau ikut pengajian atau ya ambil hati orang, ya. Kemudian juga memberikan hibah bansos itu beneran apa ada kaitannya? Kalau pejabat negara cuti nggak boleh meresmikan ya? Nggak bisa, ya. Nggak bisa? Udah nggak bisa. Terhitung sejak yang boleh apa? Pasal Seorang pejabat cuti ya? apa yang boleh? Nggak ngapa-ngapain. Nanti saya ini loh Mas ya, itu ya. Nah kemudian yang kedua, jabatan itu melekat dengan fasilitas. Ya. Sulit kita bedakan. Sekarang dia jalan ke suatu titik, ya, pakai mobil dinas dan rombongan semuanya. Ya. Ya. Katanya mau ada urusan dinas. Ya. Setelah itu 2 meter setelahnya dia ada acara pemenangan. Sulit bagi kita menentukan itu. Ini bicaranya mengenai bagaimana kita memastikan anggaran dan memastikan fasilitas itu ya tidak disalahgunakan. Berikutnya kita juga ingin memastikan yang namanya kita wajib memberikan kesetaraan, ruang yang setara antara yang tidak dengan yang incumbent dan yang biasa. Begitu dia cuti pada masa campaign, selesai. Setara semua ya? Setara semua. Ini yang kita ciptakan. Semata-mata kami pembentuk undang-undang punya tujuan yang sangat mulia bagaimana memastikan kualitas demokrasi ini benar-benar makin meningkat dan hadirnya demokrasi sehat. Itu saja. Sebagai pembuat undang-undang, tidak khawatir bahwa kemudian katakanlah 101 pilkada 2017 nanti semuanya adalah pelaksana tugas kalau seandainya itu maju semua? Oh, sudah proven kok. Kemarin kita 269 kabupaten kota kita siap untuk itu, ya. Siap Mas, ya. Jangankan itu yang namanya PLT kita saja bagus-bagus tuh yang dibuat sama Mendagri. PLT, apalagi wagub-wagub ini yang sudah terbiasa. Ya. Dalam PLT tentunya punya tugas yang tidak sepower pelaksana tugas yang iyalah, kalau kan sekarang kan kalau nggak bisa digantikan oleh wakil. Wakil ini kurangnya apa? Orang dia ya sehidup semati sama dia waktu campaign kok nggak percaya. Nggak, wakilnya mau maju ada sekda. Sekda itu orang kepercayaannya dia, seorang gubernur. Ya, mesin organisasi Pemprov itu yang melaksanakan kan sekda. Nggak bisa juga kita kasih PJ dari Kemendagri. Apa yang dikhawatirkan? PLT, PJ pertama kan punya kewenangan juga untuk termasuk untuk membahas era APBD? Iya. Era APBD? Ya, PJ ya. PJ? Iya. Bisa? Iya. Ya, ini semua ruang ini tentunya kita sudah siapkan. Artinya kalau jatuhnya kemana kita kasih lagi. Ada ini ke siapa kita sudah memberikan ruang. Ini tradisinya bukan saat ini aja. Ini sudah meritual, menjadi bagian dari praktek ketatanegaraan kita. Nggak ada heboh-hebohnya ini. Ya. Kenapa sekarang jadi heboh ya? Nah, itulah hebatnya Pak Ahok ya. Bisa memainkan isu ini seolah-olah kita semua ini nggak benar buat aturan. Seolah-olah akan ada sesuatu di Jakarta. 3 bulan atau 4 bulan cuti, bahkan kalau masuk ke second round bisa 6 bulan cuti. Bagi Anda juga tidak ada problem sama sekali? Nggak masalah. Kalau Mas tadi sampaikan Mbak Titi, kalau kita DPR mau ekstrim, ya, dia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon sampai hasil hitung selesai cuti. Lebih lama itu. Ya, DPR masih punya hati nurani, kita coba meletakkan titik keadilan seadil-adil mungkin. Sehingga kesetaraannya tampak ya, keadilannya pun nyata. Nah, ini yang kita coba terapkan di pasal 70A ini. Percayalah, nikmati dulu klausulnya, jangan terlalu khawatir. Memangnya kalau wakil atau sekda atau PJ-nya bermasalah, kita punya kok. Tapi betul bahwa PJ pelaksana tugasnya memang bisa mengambil kewenangan-kewenangan strategis. Iya, kalau nggak ada siapa-siapa lagi. Saya kira saya kemarin kan nggak ada siapa-siapa lagi nih. Wakilnya nggak ada, ya sekdanya nggak bisa lagi. Ya seseorang harus ambil alih. Bukan dalam PP diatur bahwa kewenangannya memang terbatas. Apa? Seorang pelaksana tugas atau sebagai pejabat sementara? Ya terbatas memang. Kan pertanyaan saya kan kalau tidak ada lagi kan kita nggak usah mikir sampai ke sana. Ya. Wakilnya ada, sekdanya ada. Ya, terburuk sekalipun PJ, sekalipun ada mungkin kita buat ruang yang memastikan ya tata kelola pemerintahan ini tidak akan terganggu sama sekali. Oke, Tony silakan. Jadi kalau sekali lagi ya posisi Pak Ahok tadi katakan bahwa dia ingin ini opsional dan ia ingin benar-benar hanya bekerja. Kalau nanti definisikan kampanye segala macam nanti mungkin ada detailnya di peraturan KPU mungkin yang jelas apabila dia disemprit dan harus didiskualifikasi jadi dia bersedia. Yang penting dia bekerja gitu ya. Nah, saya secara personal dan ini bukan posisi Pak Ahok sebenarnya, saya kira undang-undang yang dulu yang saya katakan di awal tadi yang mengatur ketika Pak Jokowi dia menjadi wali kota di Solo, mengajukan cuti. Dia mengajukan cuti ketika hari H di mana dia berkampanye
kampanye gitu ya, 2 hari, 3 hari di Jakarta, dan kemudian dia bisa kembali ke Solo untuk melakukan serving the people of Solo gitu loh. Jadi tujuan utama menyampaikan visi misi supaya masyarakat mengetahui apa 5 tahun ke depan yang akan terjadi di Jakarta bisa dilakukan, akan tetapi tadi ada tanggung jawab atau amanah yang masih tetap bisa dilakukan oleh incumbent gitu ya. Jadi dalam konteks itu saya kira ini masih ada ruang, dan lagi-lagi ini balik kepada yang mulia Hakim Konstitusi melihat fenomena ini seperti apa. Ya. Opsi mana sebenarnya yang terbaik untuk mengatur antara cuti perdana? Jawabannya setelah jeda berikut ini.